Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan web, yang dimana web itu menyediakan fasilitas untuk kita ulangan atau kita membuat kuis yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, misalkan untuk ulangan atau mungkin untuk latihan soal. Jadi yang pertama kita lakukan, kita langsung masuk aja ya. Jadi yang pertama yang jelas kita harus menyiapkan soalnya terlebih dahulu dalam bentuk Word atau mungkin PDF juga bisa. Ketika nanti sudah siap soalnya, misalkan di sini saya memiliki soal contoh, misalkan di sini coba saya cari dulu ya. Soalnya bentar. Misalkan di sini soalnya adalah nah, ini contoh aja, contoh satu soal saya copy. Nah, di sini saya sudah punya satu soal dalam bentuk Word. Kemudian setelah itu silahkan Bapak Ibu masuk kepada web. Nama webnya adalah quizzes.com. Jadi ketik saja, tulis di sini www.quizzes z-nya 2.com. Nah, ketika sudah masuk www.quizzes.com, di situ nanti akan ada beberapa pilihan. Di situ ada daftar, untuk gabung game, untuk bekerja, untuk sekolah. Langsung saja Bapak Ibu klik masuk. Jadi di sini ada tombol klik masuk. Kemudian masuk dengan Google. Jadi Bapak Ibu pastikan punya akun Gmail masing-masing. Masuk dengan judul Maksud dengan Google, kemudian masuk login Google masing-masing. Kalau sudah tersimpan passwordnya, biasanya langsung dia masuk ke menu quizzes yang baru. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini juga ada quiz yang direkomendasikan. Bapak Ibu bisa pilih. Di sini mungkin ada yang mungkin bisa digunakan. Silahkan dicari, atau Bapak Ibu ingin membuat quiz sendiri. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis sendiri atau soal sendiri, kemudian bagaimana nanti cara share-nya, untuk cara share ke siswa. Yang pertama itu klik kuisku, lalu akan tampil seperti ini. Kemudian di sini ada buat kuis baru, diklik. Nah, ditulis saja kuisnya, misalkan di sini latihan soal integrasi. Nah, misalkan soal tentang materi integrasi. Di sini mungkin mapelnya berarti ilmu sosial ya. Oke. Ilmu sosial. Atau kita cari di sini juga bisa dipilih lainnya. Di sini ada tentang pengetahuan filsafat. Kemudian di sini ada pengetahuan moral, atau istilahnya PPKN juga bisa ya, pengetahuan moral. Kemudian klik selanjutnya. Tadi pilihannya banyak, Bapak Ibu bisa klik mungkin matematika atau biologi atau sejarah dan sebagainya, tinggal menyesuaikan. Nah, di sini soal yang bisa dimasukkan itu adalah pilihan ganda, kotak centang, pilihan ganda multiple choice atau ABCDE. Kemudian ada checklist. Jadi nanti pilihan yang benar dicek. Terus kemudian ada isi bagian yang kosong. Kemudian ada pemilihan atau statistik. Kemudian ada terbuka dan berakhir. Ini artinya nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri untuk yang terbuka dan terakhir ini. Saya langsung masuk ke pilihan ganda. Jadi di sini kuisnya adalah bentuk pilihan ganda. Misalkan soal yang tadi, kemudian kita copy paste ke kotak soal. Jadi ini soalnya, kita copy paste. Terus kemudian masukkan di sini. Ini tinggal diedit, tidak usah dikasih nomor, langsung aja ke soalnya. Setelah itu kembali lagi ke soal yang tadi, baru masukkan jawabannya. Yang A misalkan pilihan jawaban 1, kemudian yang B ini berarti di copy, kemudian pilihan jawaban 2, kemudian yang C aglomerasi,
Yang D misalkan ini ada diferensiasi area. Kemudian di sini tambah pilihan jawaban, jadi nanti ada 5 pilihan jawaban. Nah, ini ada keterjangkauan, dipaste di sini. Nah, ini tinggal dirapikan saja. Nah, ini dirapikan saja. Setelah seperti ini, sudah terisi jawabannya. Jangan lupa untuk kemudian diklik ya, bagian kiri itu ada tombol centang, itu adalah kunci. Jadi Bapak Ibu klik mana kuncinya, mana jawaban yang benar. Artinya di sini nanti ini tidak akan ditampilkan pada menu siswa karena tampilannya sudah ada di sebelah bagian kanan, itu tampilannya akan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal diklik misalkan jawabannya sudah Bapak Ibu ketahui, misalkan di sini adalah pola. Tinggal diklik sampai warnanya berganti menjadi hijau. Setelah itu di situ untuk waktu yang diberikan untuk pengerjaan soal ini itu bisa disesuaikan mulai dari 5 detik sampai di sini ada berapa 15 menit. Ini saya buat misalkan 60 detik. Kemudian klik simpan. Nah, maka nanti akan masuk ke sistem, artinya nanti satu soal sudah tersimpan, nanti tinggal ditambah lagi pilihan ganda. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini misalkan di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan gambar. Misalkan di sini adalah redaksi soalnya, perhatikan gambar tersebut. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin memberikan soal yang bertipe gambar, tinggal masukkan saja di sini ada tambahkan audio. Jadi di sebelah bagian kanan itu ada fungsi untuk menambahkan rumus matematika. Lah ini. Kemudian ada memasukkan gambar dan audio. Jadi fitur audio ini termasuknya baru. Di sini ketentuannya adalah MP4 dan maksimum 10 detik untuk audionya. Di sini juga bisa untuk merekam, asalkan Bapak Ibu memiliki hardware eksternal yaitu berupa mic. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar. Gambar di sini bisa Bapak Ibu drag and drop, artinya diklik terus kemudian taruh di sini, atau untuk diupload, atau mungkin langsung di copy paste saja alamat link gambarnya. Nah, di sini mungkin saya cari gambar mengenai misalkan adalah lambang Pancasila, misalkan padi dan kapas. Nah, misalkan kita akan membuat mengenai soal gambar lambang pada Pancasila ini, yaitu lambang seperti itu. Nanti tinggal diklik saja, kemudian diklik salin lokasi gambar. Jadi diklik atau mungkin dibuka juga boleh. Nah, setelah dibuka dicari gambarnya. Nah, di sini kemudian klik kanan pada gambarnya, kemudian salin lokasi tautan. Ya. Salin lokasi tautan, saya koreksi, bukan salin lokasi gambar tapi salin lokasi tautan. Diklik, kemudian kembali ke kuis tadi, kemudian copy pastekan di sini, maka nanti gambarnya akan muncul. Jadi di copy saja, kemudian pindahkan ke Ctrl V atau klik kanan paste juga bisa. Klik kanan, tempel, maka dia akan muncul, kemudian klik simpan, maka nanti gambarnya secara otomatis akan tampil di sini. Tinggal dikasih redaksi soalnya. Lambang tersebut merupakan lambang, nah kemudian tinggal ditulis misalkan bintang, kemudian ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan yang terakhir adalah misalkan di sini padi dan kapas. Nah, jangan lupa untuk diklik yang kuncinya, kemudian waktunya, dan klik simpan. Maka nanti soal yang nomor 2 akan muncul sebagai sudah ada gambarnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk soalnya. Terus kemudian untuk bagian istilahnya apa ya? Kalau dalam soal itu ada kop soalnya. Di sini juga bisa diberikan sebuah identitas mengenai soal tersebut. Bapak Ibu bisa klik tambahkan gambar kuis. Jadi nanti yang akan timbul di halaman pertama atau di bagian covernya itu bisa Bapak Ibu klik. Di sini sama bisa di-upload ke bagian kotak sini atau mungkin
tempelkan tautan gambarnya, kita pakai link yang tadi. Nah, maka akan timbul seperti ini. Kita ubah bahasanya. Setelah itu misalkan bahasanya Indonesia, kita cari Indonesia. Nah, kemudian kelasnya. Jadi diperuntukkan untuk kelas berapa? Misalkan di sini adalah kita pakai untuk kelas misalkan 5 SD, berarti 5 TH. Nah, udah. Aduh, bentar Bapak Ibu. Indonesia, kemudian kelas 5 SD, kemudian nah ini apakah pribadi, apakah publik. Kalau publik berarti bisa dilihat oleh semua orang, atau kalau pribadi berarti hanya Bapak Ibu yang bisa cek. Kalau publik berarti dalam halaman web quiz bisa dilihat. Nah, ini kita klik saja coba pribadi, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini maka tampilannya akan seperti latihan soal materi integrasi, gambarnya Padi dan Kapas. Nah, sekarang coba kita kembalikan, kemudian kita coba buat untuk share kepada anak-anak. Caranya adalah nanti ketika mungkin Bapak Ibu login lagi, tampilannya mungkin akan seperti ini, lalu langsung masuk saja ke kuisku. Nah, Bapak Ibu klik yang latihan soal materi integrasi, kemudian klik main langsung. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada sebagai tim. Siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, tetapi skor dikelompokkan oleh tim. Jadi artinya mereka bergu. Kemudian yang kedua adalah klasik. Jadi siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, bersaing secara individual dan memiliki keseruan di sepanjang jalan. Artinya mereka tidak ditentukan waktunya, terus kemudian mereka juga bersaing secara individu, dan di sini juga bisa diedit ya pengaturan lanjutannya. Beri peluang siswanya tidak terbatas, artinya mereka bisa mencoba 1, 2 kali atau 3 kali bisa. Kemudian ini name factory, siswa hanya dapat menggunakan generator nama kuis yang menyenangkan, artinya berarti Bapak Ibu bisa memberikan instruksi pada siswa untuk membuat nama sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, tinggal ini diaktifkan saja. Kemudian tampilkan kepada siswa jawaban yang benar ya, nanti ketika kuis sudah selesai jawaban yang benar akan tertampilkan. Kemudian tunjukkan jawaban yang telah Bapak selesai, mungkin kesal untuk melihat jawaban dan di akhir, artinya akhir ujian nanti akan ditampilkan semuanya atau reviewnya. Nah, di sini nanti secara lanjut mungkin akan bisa saya jelaskan untuk video selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Sini sudah ada penjelasannya, seperti pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, kemudian papan peringkat. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu klik secara manual. Atau yang ujian. Nah, di sini ada sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian serius. Jadi di sini siswa harus login. Jadi tidak setiap siswa itu bisa login, hanya yang memiliki link dan memiliki email. Jadi hanya dibatasi untuk 1 orang. Jadi 1 orang itu 1 email. Kemudian anak-anak harus login email dulu, baru nanti mereka bisa login. Nah, kita pilih klik ujian. Kemudian kesempatan hanya 1 kali. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game, tampilkan pada siswa jawaban yang benar, itu kita off-kan saja. Kemudian hasilnya juga kita off-kan juga. Mereka bisa melihat waktu, pertanyaan yang diacak dan pilihan jawaban diacak, baru klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ketika sudah seperti ini bisa kita share melalui media sosial, artinya bisa WhatsApp atau mungkin aplikasi media chatting yang lain. Jadi masukkan kode gamenya di web ini, atau mungkin bisa langsung atau berbagi melalui. Jadi linknya ini kita cari di klik ini. Kemudian ini juga ada pilihan Google Classroom, ada Canvas, ada Microsoft Teams, ada Twitter. Kita salin linknya saja. Nah, ketika link ini sudah tersalin, baru kita pindahkan mungkin ke grup WhatsApp atau mungkin grup media sosial yang dimana kita bergabung dengan anak-anak. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan seperti ini. Jika kita sudah, anak-anak sudah masuk semua, nanti akan masuk di sini di kolom yang ini. Nah, baru kita klik mulai. Ketika kita klik mulai, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ya. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih sudah melihat tutorial video ini. Jangan lupa klik kalau suka. Kalau tidak suka jangan ragu untuk tekan dislike.
tapi harapannya like ya. Terus kemudian jangan lupa untuk komen dan kemudian subscribe. Terima kasih.